Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'ullaha atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bulan suci mulia Ramadan di depan mata. Saudaraku seiman seislam, semanhaj Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuensi, bukan kami-kami. Insya Allah keberadaan kalian dimanapun berada dalam selalu karunia Allah, rahmat Allah, perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Insya Allah, alhamdulillah, Ramadan tak lama lagi kita akan masuk ke dalam bulan yang mulia penuh berkah. Sampai sekarang ini mengenai salat taraweh masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Ada yang 20 rakaat, ada yang 23 rakaat, bahkan ada yang banyak, yang sahih 11 rakaat. Di antara masyarakat luas selalu mengambil rujukan di Mekah aja sholat tarawihnya 23 rakaat. Apakah Mekah bisa dijadikan parameter kebenaran yang mutlak? Mekah ya, Mekah, kota Mekah, warga Mekah. Nanti ada salah paham lagi. Mekah itu memang kiblat kita, kiblat umat Islam sedunia. Tetapi ini yang kita bahas masalah ibadah. Ibadah. Di Mekah orang beribadah melaksanakan taraweh 23 rakaat atau 21 rakaat atau berapa rakaat. Apakah itu sahih? Ya, ini masih dalam ikhtilaf, perbedaan pendapat para ulama-ulama tingkat tinggi, para ahli hadis. Sekarang ini, agar kita dapat pemahaman dan pengetahuan dalam Islam, yang dijadikan parameter kebenaran yang mutlak adalah Kitabullah Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Itu yang mutlak dijadikan parameter ukuran satu kebenaran. Bicara sholat, bicara ibadah. Bicara ibadah berdasarkan sunnah, yaitu perkataan-perkataan Rasulullah dan perbuatan-perbuatan Rasulullah dan para sahabat. Ini yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Bagaimana Rasulullah dan para sahabat melaksanakan ibadah dalam Islam. Yang kita ikuti bukan guru-guru atau kiai-kiai atau habaib-habaib, apalagi mursyid-mursyid, tuan guru, ustadz, bukan. Yang kita ikuti adalah Kitabullah Al-Quran, As-Sunnah Rasulullah SAW. Berislam sesuai bagaimana Islamnya para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang jadi parameter kebenaran. Hari ini, sekarang ini saya akan persilahkan bagaimana ulama pewaris Nabi Abdul Hakim bin Amir Abbad menjelaskan berdasarkan hadis-hadis tentang mana yang benar melaksanakan sholat taraweh.
Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad secara luas dalam mengkaji hal ini berdasarkan disiplin ilmu yang beliau miliki. Tak dilakukan bagaimana keilmuan Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad tentang Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan yang diucapkan oleh ulama poros Nabi tidak akan pernah kalian temui, kalian jumpai di majelis-majelis orang-orang tasawuf, di tempat-tempat orang tarekat. Mereka tidak akan paham tentang hadis-hadis Nabi secara luas. Tapi kok cerita dongeng-dongeng kurafat, di sana banyak. Di sana banyak, bisa kalian temui itu dongeng-dongeng. Tapi kalau bicara Quran secara benar, hadis secara sahih, nggak akan kalian temui di sana. Paling kalian temui 1-2 minim, tapi nggak sehebat bagaimana ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad memberikan penjelasan tentang hadis kepada kita. Inilah hebatnya Ahlussunnah wal Jamaah, berbicara, bertindak berdasarkan hadis-hadis sahih Rasulullah, bukan hayalan. Bukan kata tuan guru, bukan kata mursyid, bukan. Inilah yang membedakan mana yang hak kok, mana yang batil. Untuk lebih lanjut, mari kita dengarkan keterangan secara luas dan panjang lebar dari ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad. Hadis yang lain, an Abi Hurairah qala كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Abu Hurairah, dia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraggibu, tergib, yakni menggemarkan, menganjurkan fi qiyam Ramadan, untuk qiyam Ramadan, min ghairi ay ya'murahum bi'azimatin, tanpa memerintahkan mereka sebagai perintah yang wajib, yakni bukan sebagai perintah yang wajib, tapi beliau tergib, menggemarkan, menganjurkan, min ghairi ay ya'murahum bi'azimatin. Maka beliau bersabda, man qama Ramadan, barang siapa yang salat di bulan Ramadan. Yang dimaksud salat di sini qiyam Ramadan, imanan, dengan iman, yakni ikhlas, wahtisaban, dan ihtisab, maknanya mengharapkan ganjaran. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini terghib untuk qiyam Ramadan, terghib untuk qiyam Ramadan. Hadis sahih riwayat Imam Malik, Bukhari, Muslim, banyak sekali di sini, banyak sekali. Hadis yang lain, an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittakhadha hujratan, qala hasibtu annahu qala min hasirin fi Ramadan. Zaid berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ittakhadha hujratan, semacam tempat untuk tirai, ya, di bulan Ramadan. Beliau salat, fa shalla fiha layaliyah. Ini asal salat ini.
salat beberapa malam. Fasalla bi salatihi nasun min ashabihi. Lalu turut salat bersama beliau sebagian dari sahabat-sahabat beliau. Falamma alima bihim ja'ala yaqudu. Maka tatkala beliau mengetahui mereka mengikutinya, maka beliau duduk agar tidak terlihat. Fakharaja ilaihim faqala. Lalu beliau keluar menemui mereka, beliau berkata, "Qad araftu alladhi ra'aitum min sani'ikum." Sungguh aku tahu ya, yang kamu kerjakan. Sungguh aku tahu, aku lihat apa yang kamu lakukan. Fasallu ayyuhan nas fi buyutikum. Maka salatlah wahai manusia di rumah-rumah kamu. Fa inna afdalas salati salatul mar'i fi baitihi illa al-maktubata. Karena sesungguhnya seutama-utama salat seseorang adalah di rumahnya, kecuali salat wajib. Berarti di bulan Ramadan waktu itu Rasulullah SAW salat sendirian. Beliau salat sendirian. Sahabat melihat, ikut. Hanya berapa malam, kemudian beliau tidak mengerjakannya. Ini pun riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lain. Dalam riwayat yang lain dari Ummul Mukminin Aisyah pun seperti itu. Ya. Kalau sekarang di masjid, kalau tadi kan di rumah beliau. Ya. Anna Aisyah radhiyallahu anha akhbarathu, bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah mengabarkan Urwah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan min jawfil laili, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu malam di tengah malam. Ya, di tengah malam. Ini di bulan Ramadan. Fa shalla fil masjid. Beliau salat di masjid, dia tentu sendirian. Wa shalla rijalun bi salatihi. Lalu dilihat oleh beberapa orang sahabat dan diikuti oleh beberapa orang sahabat. Fa asbahan nas fatahaddatsu fajtama'a aktsaru minhum fa sallau ma'ahu. Lalu pagi-pagi para sahabat bercerita, yakni semalam Rasulullah SAW salat di masjid, sebagian kita ikut. Maka fajtama'a aktsaru minhum, berkumpul lebih banyak lagi. Lalu mereka turut salat bersama beliau lagi. Beliau belum melarang. Fa asbahan nas fatahaddatsu fakathura ahlul masjid minal lailati tsalisati. Lalu pagi-pagi orang cerita lagi, maka jadi banyak yang hadir di masjid pada malam ketiga. Jadi malam pertama beliau salat sendirian, kemudian diikuti beberapa orang. Pagi-pagi mereka cerita, malam kedua menyebar berita banyak, malam ketiga penuh sudah, ramai. Fakharaja Rasulullah SAW fasallau bisalatihi. Rasulullah SAW keluar pada malam ketiga dan salat, dan mereka turut salat. Falamma kanatil lailatul rabi'ah ajaza al-masjidu an ahlihi hatta kharaja li salatil subhi. Falamma qada al-fajra aqbala 'ala an-nas fatashahhada thumma qala. Maka pada malam yang keempat, yakni masjid sudah penuh dan beliau tidak keluar sampai beliau keluar untuk salat subuh.
Selesai salat subuh, beliau menghadap kepada manusia, bertasyahud, yakni mengucapkan hamdalah, khutbatul hajah. Kemudian beliau berkata, amma ba'd, fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Amma ba'du, sesungguhnya tidak tersembunyi atasku keadaan kamu, yakni tempat kamu, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu tunggu semalam. Walakinni khashitu an tufradu alaikum fata'jizu anha. Akan tetapi aku takut difardukan, diwajibkan atas kamu. Niscaya kamu akan lemah, tidak sanggup mengerjakannya. Ini rahimnya Nabiyyur Rahmah ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan beliau mengatakan, ana Nabiyyur Rahmah. Rahim beliau. Kalau terus beliau kerjakan wajib qiyam Ramadan, alangkah beratnya bagi umat beliau. Sehingga beliau mengatakan, fata'jizu anha. Beliau tidak mau umatnya seperti Bani Israel yang takalluf, membebani diri mereka, akhirnya mereka tidak mampu mengerjakannya. Kehidupan kependetaan itu kan bid'ah yang mereka buat, Allah tidak wajibkan. Bersamaan dengan itu mereka juga tidak mampu melakukannya. Wadzalika fi Ramadan. Ini asal salat ya. Kemudian kita lihat lagi. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dia berkata, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam فإذا أناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء ناس ليس معهم قرآن وأبي بن كعب يصلي وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ونعم ما صنعوا. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar, yakni di bulan Ramadan. Maka tiba-tiba beliau melihat, yakni di bulan Ramadan ya, mereka para sahabat salat di nahiyatul masjid, di salah satu tepian masjid. Maka beliau bertanya, ma haulai, apa yang mereka lakukan? Dikatakan kepada beliau, haulai nasun, mereka ini laisa ma'ahum Qur'anun, yakni mereka tidak hafal Quran, bukan orang-orang yang hafal Quran. Wa Ubay bin Ka'b yusalli wa hum yusalluna bi salatihi. Ubay bin Ka'ab salat, mengimami mereka dan mereka mengikuti salatnya Ubay. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, asabu wa ni'ma ma sana'u. Tepat, apa yang mereka lakukan betul, dan itulah sebaik-baik yang mereka lakukan. Asabu, beliau membenarkan, membetulkan, wa ni'ma ma sana'u, alangkah baiknya apa yang beliau kerjakan. Ini pun hadis sahih riwayat Abu Daud dan lain-lain. Kemudian ada beberapa hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut lagi salat sampai kata Abu Dzar sekarang,
Qala sumna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami saum bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam yusalli bina hatta baqiya sab'un minasyahri. Kami saum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak salat bersama kami. Ya, waktu itu sahabat salat ya sendiri-sendiri, ada yang sendiri-sendiri, ada yang berdua, ada yang bertiga, ada tidak diatur. Dan beliau tidak salat bersama kami, yakni mengimami kami sampai puasa tinggal 7 hari. Berarti malam 23 ya. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul lail. Lalu beliau salat bersama kami sampai lewat sepertiga malam yang pertama. Berarti ini salatnya di awal malam setelah salat Isya. Selesai sepertiga malam, kira-kira kalau kan dilihat antara waktu maghrib dengan waktu subuh. Subuh sekarang 4:30, lewat 7. Ya, maghrib kurang 6. Kira-kira jam 9-an, sepertiga malam berakhir. Sampai di situ. Thumma lam yakum bina fi sadisati. Kemudian beliau tidak salat pada yang tinggal ke-6. Wa qama bina fil khamisati. Dan beliau salat tinggal ke 5 hari lagi. 5 hari selesai bulan Ramadan, tinggal 5 hari lagi. Ya, selesai. Ya. Berarti malam ke 25 ya. 5. Hatta dhahaba syatrul lail. Sekarang lebih lama lagi salatnya, sampai tengah malam. Begitulah Rasulullah SAW mendidik, dari pelan-pelan terus tengah malam. Faqulna ya Rasulullah, law naffaltana baqiyatan lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, kalau sekiranya engkau mengerjakan sisa malam kita ini, kita habiskan satu malam. Faqala, maka beliau bersabda, innahu man qama ma'al imam. Sesungguhnya barang siapa yang salat bersama imam hatta yansarifah huwa, sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin, dicatat baginya salat satu malam. Ini baik khususnya salat di masjid atau di misalnya ibu-ibu ya, bersama kumpulan ibu-ibu dia salat ya, sama juga bisa ya. Thumma lam yusalli bina hatta baqiya 3 min asy-syahr. Kemudian beliau tidak salat bersama kami sampai Ramadan tinggal 3 hari. Habis Ramadan tinggal 3 hari saja selesai. Wa shalla bina fi tsalitsati, dan beliau salat di ketiganya itu. Wa da'a ahlahu wa nisa'ahu, dan beliau manggil keluarganya dan istri-istrinya untuk keluar. Ini sunnah berangkat ke masjid perempuan. Faqama bina hatta takhawwafna al-falah. Faqama bina hatta takhawwafna al-falah. Lalu beliau salat mengimami kami sampai kami khawatir masuk waktu subuh. Berarti satu malam. Fakultu wal qail Jubair bin Nufair, wa mal falah? Qala as-suhur. Sahur. Salat dari awal malam sampai sahur. Bertahap beliaunya. Tapi hanya 3 kali, tidak terus. Thumma lam yakum bina
baqiyatus shahr. Kemudian beliau tidak salat lagi sama, hanya 3 kali itu. Ini hadis bagus sekali, luar biasa. Ya. Kemudian hadis yang lain juga hampir sama, menjelaskannya sama seperti tadi. Jadi beliau beberapa kali salat. Kan Ramadan diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah. Berarti beliau mengulang barangkali setiap tahun, tapi hanya beberapa kali salat. Hanya beberapa kali salat karena beliau khawatir diwajibkan untuk saumin, ya, salat malam, takut diwajibkan. Dalam hadis yang lain, an Jabir bin Abdullah qala, hadis nomor 794 di kitab saya, dari Jabir bin Abdullah qala, jaa Ubay bin Ka'b ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal, datang Ubay bin Ka'ab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ubay ini qari, ahli Quran. Faqala, maka Ubay berkata, ya Rasulullah, kana minni laylah syai'un fi Ramadan. Ya Rasulullah, saya di bulan Ramadan ini ada sesuatu, di malam bulan Ramadan ini ada sesuatu yang saya kerjakan. Qala, wa ma dzaka ya Ubay? Apa yang kau kerjakan ya Ubay? Qala, niswatun fi dari, qulna inna la naqra al-Qur'an fa nusalli bi salatik. Qala fa sallaitu bihinna 8 raka'at thumma awtartu. Qala fakana shibhur ridha wa lam yakul syai'an. Yani Ubay datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, di malam bulan Ramadan ada sesuatu yang saya kerjakan. Ditanya oleh Nabi, apa? Beliau Ubay menjawab, beberapa wanita di rumahku mereka mengatakan kami tidak bisa membaca Al-Quran. Maknanya kami tidak hafal banyak ayat Al-Quran. Fanusalli bisalatika, kami akan salat qiyam Ramadan dengan salatmu, yani engkau yang jadi imam. Kata Ubay, ya Rasulullah, fasallaitu bihinna 8 raka'atin, maka aku salat mengimami wanita-wanita itu dengan jumlah rakaat 8 rakaat. Ini dalilnya 8 rakaat. 2. Thumma autartu, kemudian aku witir. Maka Nabi SAW, kata Ubay, ridha, shibhur ridha. Karena Nabi diam, walam yakul syai'an. Berarti ini apa namanya? Takrir. Jumlah rakaatnya 11. Jumlah rakaatnya 11. Persis seperti salat Nabi. Nabi SAW tidak pernah salat lebih dari 11 rakaat. Tidak pernah. Tidak ada satupun dalil yang sahih yang menyatakan bahwa Nabi SAW salat lebih dari 11 rakaat. Qiyamul lail. Aisyah mengatakan ketika ditanya tentang salat Nabi, apa jawab Aisyah? Rasulullah SAW salat di bulan Ramadan dan di bulan lainnya tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Kemudian apa? Yusalli arba'an. Beliau salat 4 rakaat. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Lihat kalimat ini. Jangan engkau tanya tentang bagusnya dan lamanya salatnya. Yakni
kewajiban kita membaguskan salat tarawih kita. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Thumma yusalli arba'an. Kemudian beliau salat 4 rakaat. 4 rakaat ini tentu dengan memakai tahiyat awal, tasyahud awal. Demikian dijelaskan oleh sebagian ulama. Di antaranya Al-Imam An-Nawawi dan lain-lain. Thumma yusalli thalathan. Kemudian beliau salat 3 rakaat. Imma sekaligus 3 rakaat. Dan ini zahir hadis. Imma kata sebagian ulama 2 kali salam, 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam, witir 11 rakaat. Jika ada yang mengatakan bagaimana dengan hadis 13 itu pertama sekalian salat iftitah. Ini diterangkan dalam hadis-hadis yang lain. Ada kitab Al-Masail jilid 1, jilid 2. Salat pembukaan yang ringan. Salat pembukaan yang ringan 2 rakaat. Atau ba'diyah isya atau qabliyah subuh. Atau qabliyah subuh. Seperti hadis Zaid bin Khalid Al-Juhani annahu qala an Zaid bin Khalid Al-Juhani annahu qala, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani dia berkata, la armuqanna. Apa makna la armuqanna? Aku akan memperhatikan dengan seksama salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata. La armuqanna salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-lailata. Sungguh aku akan memperhatikan benar-benar salat malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Zaid? Nabi fasalla rak'ataini khafifataini. Beliau salat 2 rakaat yang ringan. Thumma shalla rak'ataini tawilataini. Kemudian beliau salat 2 rakaat panjang. Thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian beliau salat 2 rakaat dan panjangnya kurang dari sebelumnya. Thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian beliau salat lagi 2 rakaat lebih kurang lagi dari sebelumnya. Jadi pertama ringan pembukaan. Kemudian 2 rakaat panjang, sangat panjang. Kemudian kurang dari itu. Yang keduanya. Kemudian kurang dari itu. Thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian salat lagi 2 rakaat, kurang lagi dari itu. Thumma shalla rak'ataini wa huma duna allataini qablahuma. Kemudian salat lagi 2 rakaat, kurang dari itu. Thumma autara. Kemudian beliau witir 1 rakaat. Fadzalika 13 rak'atan. Berarti salat tahajudnya berapa? 10. Pertama salat ringan 2 rakaat. Kemudian salat 2 rakaat panjang sekali. Sampai Zaid mengatakan tawilataini. Panjang sekali. Ini mulai masuk salat malam. Kemudian 2 rakaat kurang lagi. Begitulah kita. Imam perhatikan panjang, nanti turun, makin lama makin turun.
turun. Ya. Kemudian 2 rakaat lagi. Kemudian 2 rakaat lagi sampai 10. Selain salat yang ringan tadi, baru witir 1 rakaat. Berarti memang salat malam enggak pernah lebih dari 11. Ini contoh beliau. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan mencontohkan, maka di atas al-ra'si wal ain tidak ada satupun orang bisa membatalkannya. Tidak boleh. Ini akidah kita, manhaj kita, siapapun juga. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dan telah sah dari beliau bahwa beliau salat 11 rakaat, tidak pernah lebih, tidak boleh kita tinggalkan sunnah Nabi karena perkataan seseorang. Ini perkataan para imam. Ya, ini banyak contohnya. Kalau tidak boleh lebih, boleh kurang enggak? Kan Nabi tidak pernah lebih, kata Aisyah, dari 11 rakaat. Boleh kurang enggak? Jawab. Boleh. Kurang boleh, lebih tidak boleh. Dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis. Tadi hadis Khalid itu dikeluarkan oleh Imam Muslim, ya. An Abi Ayyub qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Ayyub dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-witru haqqun. Witir itu hak, yakni sesuatu yang tidak patut ditinggalkan, yakni sunnah muakkadah. Faman ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa yang ingin witir 5 rakaat, silakan 5 rakaat terus. Itulah bedanya ulama poros Nabi yang memahami kitab Al-Quran dan Sunnah, memberikan penerangan dan penjelasan kepada kita. Insya Allah hadis-hadis Rasulullah beliau ucapkan, nama-nama sahabat-sahabat Rasulullah beliau sampaikan. Dalilnya sahih. Ini baru ulama poros Nabi yang layak untuk dijadikan guru, tempat kita menimba ilmu pengetahuan seputar Islam, khususnya dalam hal ini saat ini tentang sholat taraweh di bulan Ramadan. Ramadan, ya Ramadan, kemuliaanmu memberkahi seluruh manusia. Ramadan bagaikan madrasah besar untuk mengubah mental manusia. Yang jahat menjadi baik, yang malas menjadi rajin, yang sama sekali tak mengenal Islam pelan-pelan mengenal apa itu sunnah Rasulullah. Saudaraku se-Islam dimanapun kalian berada, saya berharap keterangan dari ulama poros Nabi Abdul Hakim bin Amir Abdad bisa memberikan faedah, manfaat untuk kalian semua, agar kalian tidak lagi bingung perkataan siapa yang kita ikuti dalam hal beribadah kepada Allah. Bukan perkataan guru atau kiai atau ustadz, tapi jelas perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Insya Allah kita diridhai Allah, insya Allah kita diberkahi Allah. Amalia Ramadan yang kita lakukan nanti nggak sia-sia, karena kita udah berusaha bagaimana kita beramalia dalam hal di bulan Ramadan ini mengikuti sunnah Rasul yang mulia Muhammad SAW. Saudaraku seiman, jadikan ini semua pelajaran-pelajaran yang sangat penting, sangat berharga, agar kita tahu arah jalan yang kita tempuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.